First love is never die. Demikian yang sering kita dengar sahabat semua, bahwa cinta pertama konon tidak akan pernah mati. Artinya dia akan selalu hidup sepanjang masa perjalanan kita. Benarkah demikian? Sahabat Bahtera, sebagaimana di episode video sebelumnya dalam judul refleksi, di akhir video saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk sejenak refleksi, sejenak mengenang masa lalu, untuk menjembatani rasa kita. Saya mengajak sahabat semua untuk sejenak mengingat tentang cinta pertama sahabat. Nah, mengapa saya ajak demikian? Karena sebagaimana disebutkan bahwa cinta pertama tidak akan mati, tentu saja dia akan melekat kuat dalam diri kita, dalam benak kita, dalam ingatan kita. Lalu sesungguhnya kita perlu bertanya juga, benarkah jejak-jejak itu sudah lepas sempurna dari diri kita? Apakah tanda-tandanya? Kalau memang masih melekat, apa saja baiknya yang harus kita lakukan? Nah sahabat, yang perlu kita waspadai adalah karena setiap cinta pertama tidak selalu berujung pada penyatuan. Banyak tentu di antara sahabat-sahabat yang ketika cinta pertama itu putus di tengah jalan, akhirnya menemukan yang lain. Nah, yang perlu kita waspadai di sini adalah ketika kita menemukan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ketika jejak-jejak cinta pertama kita masih melekat di sana, masih begitu kuat tertanam dalam benak kita. Jangan-jangan ketika kita katakan dalam tanda kutip jatuh cinta kepada orang yang baru, jangan-jangan itu adalah sebuah obsesi terpendam dari kita, dari dalam diri kita tentang cinta pertama kita. Jangan-jangan ketika kita jatuh cinta pada seseorang, sesungguhnya kita sedang jatuh cinta pada bayangan diri kita sendiri, bayangan tentang sosok cinta pertama kita. Lalu ketika kita masih berkutat juga dengan cinta pertama kita, apakah ini hal yang salah? Tentu saja ini bukan soal salah atau benar, tapi kita akan belajar bersama, kita akan belajar untuk menggali lagi, untuk mendalami lagi, untuk memahami lagi tentang kemurnian cinta. Artinya kita akan mencoba mencintai sesuatu secara murni, yang apa adanya, tanpa melibatkan bayangan-bayangan masa lalu kita, tanpa melibatkan obsesi-obsesi kita yang terbangun dari jejak-jejak cinta pertama kita. Nah, sahabat semuanya, sebetulnya apa yang perlu kita waspadai tentang cinta pertama itu yang masih melekat, yang masih tersisa dalam benak kita? Karena kita akan tidak menjadi diri kita sendiri. Sementara kehidupan selalu bertumbuh, jiwa kita bertumbuh secara moral atau barangkali secara pemahaman, pengetahuan kita juga bertambah, berkembang. Tentu saja saat ini kita akan berbeda dengan masa lalu kita. Nah, kehidupan sekarang kalau kita sikapi dengan kehidupan yang masa lalu, tentu saja ini tidak selaras, terjadi inkronisasi, tidak ada keselarasan. Sahabat, mari kita coba menggali keadaan kita, mencoba masuk ke dalam ruang diri kita. Kita amati, benarkah kita sudah murni mencintai orang yang saat ini bersama kita? Entah itu sekarang masih status pacar, atau barangkali sudah menjadi istri kita, suami kita. Marilah kita coba tengok ke dalam. Ketika kita tiba-tiba muncul rasa tidak suka ketika pasangan kita mengenakan sesuatu yang tidak pas dalam tanda kutip selera, jangan-jangan itu adalah jejak masa lalu kita. Karena di cinta pertama kita begitu mengagumi dalam wujud
yang begitu dalam pandangan kita masa lalu itu tentu saja sangat mengagumkan. Nah, rasa kekaguman itu diam-diam tanpa kita sadari kita bawa ke dalam kehidupan saat ini, sehingga kita merindukan sosok-sosok yang kita kagumin di masa lalu itu, dalam tanda kutip itu, dan kita pindahkan ke dalam sosok yang ada di depan kita saat ini, yang menjadi pacar kita atau menjadi pasangan hidup kita. Sehingga kita menginginkan pasangan kita harus begini, harus begitu, harus bersikap seperti ini, harus bersikap seperti itu. Jangan-jangan ini adalah bekas-bekas jejak-jejak cinta masa lalu kita, jejak-jejak cinta pertama kita. Nah, sahabat, jika hal-hal tersebut tidak kita penuhin, obsesi-obsesi kita tidak terpenuhi, tentu saja akan muncul kekecewaan. Barangkali awalnya mungkin sedikitnya. Namun ketika terjadi kontinuitas, itu berulang, sementara kita masih mengharapkan sosok-sosok masa lalu kita, tentu akan terjadi benturan. Karena tentu saja pasangan kita, kalau kita tidak jujur berbicara tentang masa lalu kita, tentu saja pasangan kita akan merasa tertekan. Karena belum tentu apa yang kita inginkan menjadi keinginan pasangan kita. Barangkali sesuatu yang mengagumkan bagi kita, sesuatu yang menyiksa bagi pasangan kita. Nah, jika ini terus berlangsung, apa yang akan terjadi? Nah, sahabat, kembali kita tengok. Kita coba pilah-pilah lembar demi lembar. Jika memungkinkan dan jika Anda sahabat semua sudah siap, tentu saja perlu dibutuhkan kekuatan dan keberanian. Perlu sikap yang bijaksana untuk mensikapi keadaan ini. Dan kita mencoba memandang pasangan kita saat ini adalah sosok yang sebagaimana apa adanya, sebagaimana yang ia tampilkan saat ini. Dan kita mencoba menerima itu dengan rasa suka kita awalnya barangkali ya. Karena rasa suka ini waktu demi waktu, tahap demi tahap akan berkembang menjadi rasa cinta, rasa mencintai, rasa mengasihi. Di dalam cinta, di dalam mengasihi tentu tidak ada sikap menghakimi, dan tentu saja akan menghindarkan sikap-sikap yang menyakiti. Nah, sahabat-sahabat Bahtera, masih ada waktu bagi kita, masih ada kesempatan bagi kita. Setelah kita menengok, menelisik ke dalam diri, memasuki ruang diri kita, mari kita potret keadaan itu. Masih adakah jejak-jejak tentang masa lalu kita yang masih begitu kuat melekat dalam diri kita dan mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi pandangan-pandangan kita. Orang yang Anda cintai saat ini bukanlah orang yang Anda cintai di masa lalu. Ia adalah seutuhnya orang yang baru. Tentu saja dengan tampilan-tampilan baru, dengan sikap-sikap yang baru. Dan jika Anda seorang pecinta sejati, tentunya Anda akan bisa menerima itu sebagai sebuah anugerah. Karena cinta yang apa adanya akan membawa kita menuju cinta yang murni, cinta yang sejati. Siapkah sahabat semua untuk melakukan itu? Untuk mulai perlahan-lahan meninggalkan jejak-jejak itu, menghapus jejak-jejak masa lalu kita. Untuk kita kembali sadar, menyadari keadaan saat ini, berdiri di saat ini, bahwa pasangan yang kita temukan dan kita pilih adalah orang baru, bukan lagi sosok masa lalu. Jika sahabat sudah terlanjur, mari kita coba untuk belajar, melupakan masa lalu, dan menerima yang baru. Ketika cinta hadir, Anda tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan.
atau obsesi sahabat-sahabat semua. Karena obsesi-obsesi itu di satu sisi akan menjadi hal yang dalam tanda kutip negatif, tapi bisa juga jika kita mengoptimalkan secara benar, bisa juga menjadi potensi yang positif. Lupakan masa lalu dan kita buka lembaran baru dengan pasangan baru Anda. Nah, sahabat, mari kita belajar lupakan masa lalu. Kita hadapi masa saat ini dengan pemahaman baru, dengan kesadaran baru, dan tentu saja dengan rasa yang baru. Rasa menyukai, rasa mencintai, rasa mengasihi. Itulah yang perlu kita pupuk saat ini dari waktu demi waktu, agar kita nantinya akan bertemu dengan kemurnian cinta. Barangkali itulah yang namanya cinta sejati. Artinya cinta sejati bisa kita rintis dan kita bentuk mulai saat ini. Jadi sahabat, waspadai masa lalu Anda, waspadai cinta pertama Anda, waspadai jejak-jejak kenangan masa lalu Anda, karena di sana ada hal yang perlu Anda sikapi dengan waspada. Sahabat, terima kasih sudah bersama saya, Bendot Van Koppen, di Ruang Diri TV. Salam cinta dan bahagia.